Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanin Hanifah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Kekhalifahan Abbasiyah. Presentasi ini saya sampaikan guna memenuhi tugas ujian tengah semester Sejarah Pendidikan Islam yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Farhan SPDI, Eshum MPDI. Baik, kita mulai presentasi ini dari latar belakangnya dulu. Pendidikan Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga kekhalifahan mengalami perkembangan yang beragam sesuai dengan dinamika zamannya. Dari zaman Rasulullah SAW hingga 3 rezim sesudahnya, yaitu kekhalifahan Rasyidin, Daulah Umayyah, dan Abbasiyah. Masing-masing dengan karakteristik perkembangannya yang beragam sesuai dengan dinamika yang berkembang pada saat itu. Masa keemasan Islam atau sering disebut peradaban Islam dalam bidang pendidikan ditancapkan pada masa Daulah Abbasiyah. Masa ini dimulai dengan berkembang pesatnya kebudayaan Islam yang juga ditandai dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam dan juga madrasah-madrasah formal serta universitas-universitas dalam berbagai pusat kebudayaan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, dan universitas-universitas tersebut nampak sangat dominan pengaruhnya dalam membentuk pola kehidupan dan juga pola budaya kaum muslimin. Berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang melalui lembaga pendidikan itu menghasilkan pembentukan dan juga perkembangan berbagai macam aspek budaya kaum muslimin. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yaitu awal berdirinya Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah atau Khilafah Abbasiyah lahir sebagai penerus kekuasaan Umayyah, di mana pemerintahan Abbasiyah adalah keturunan daripada Al-Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Pendiri kerajaan Al-Abbas ialah Abdullah As-Sofah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, dan pendiriannya dianggap suatu kemenangan bagi idea yang dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah kewafatan Rasulullah SAW, agar jabatan khalifah diserahkan kepada keluarga Rasulullah SAW dan sanak saudaranya. Tetapi ide ini telah dikalahkan di zaman permulaan Islam, di mana pemikiran Islam yang sehat menetapkan bahwa jabatan khalifah itu adalah milik kepunyaan seluruh kaum muslimin dan mereka juga berhak melantik atau memilih siapa saja antara kalangan mereka untuk menjadi ketua setelah mendapatkan dukungan. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Faktor-faktor pendirinya dinasti Abbasiyah dan penyebab suksesnya yaitu banyaknya terjadi perselisihan antara intern Bani Umayyah pada dekade terakhir pemerintahannya. Hal ini di antara penyebabnya yaitu memperebutkan kursi, kekhalifahan, dan harta. Kedua, pendeknya masa jabatan khalifah di akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah. Seperti Khalifah Yazid bin Al-Walid lebih kurang memerintah sekitar 6 bulan. Ketiga, dijadikan putra mahkota lebih dari jumlah 1 orang, seperti yang dikerjakan oleh Marwan bin Muhammad yang menjadikan anaknya Abdullah dan Ubaidillah sebagai putra mahkota. Keempat, bergabungnya sebagai afrod keluarga Umayyah kepada mazhab-mazhab agama yang tidak benar menurut syariah seperti Al-Qadariyah. Lalu kelima, hilangnya kecintaan rakyat pada akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah. Ketujuh, keenam,
kesombongan pembesar-pembesar Bani Umayyah pada akhir pemerintahannya. Dan yang ketujuh, timbulnya dukungan dari Al-Mawali atau non-Arab. Baik dari berbagai penyebab-penyebab di atas, dan juga dengan ketidaksenangan Mawali pada dinasti Umayyah, mengakibatkan runtuhnya dinasti tersebut dan berdirinya dinasti Abbasiyah. Hal ini dapat dilihat dengan bantuan para Mawali dari Khorasan dan Persia. Misalnya, bergabungnya Abu Muslim Al-Khurasani. Ia berhasil menjadi pemimpin di Khorasan yang pada awalnya di bawah kekuasaan Umayyah. Masa awal Abbasiyah juga ditandai dengan munculnya sejumlah ulama pendiri mazhab fiqih yang kita ketahui seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Juga ada ulama-ulama hadis seperti Bukhari dan Muslim, serta ulama tafsir dan sejarawan terkenal seperti At-Tabari. Mereka itu banyak menulis tentang Islam yang digali dari sumber-sumber terpercaya. Pembahasan selanjutnya, perkembangan lembaga pendidikan. Sebelum timbul sekolah dan universitas yang kemudian dikenal sebagai lembaga pendidikan formal, dalam dunia Islam sebenarnya telah berkembang lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat non-formal. Lembaga-lembaga ini berkembang terus dan bahkan bersamaan dengannya tumbuh dan berkembang bentuk-bentuk lembaga pendidikan non-formal yang semakin luas. Yang pertama ada Kutab sebagai lembaga pendidikan dasar. Kutab atau maktab adalah tempat belajar menulis. Sebelum datangnya Islam, Kutab telah ada di negeri Arab, walaupun belum banyak dikenal. Di antara penduduk Mekah yang mula-mula belajar menulis Arab ialah Sufyan ibnu Umayyah ibnu Abdul Syams dan juga Abu Qais ibnu Abi Abdi Manaf ibnu Zurah ibnu Kilat. Keduanya mempelajari di negeri Hirah. Kedua, pendidikan rendah di istana. Pendidikan anak di istana tentu saja berbeda dengan pendidikan anak-anak di kota pada umumnya. Akan tetapi, rencana pelajaran untuk pendidikan di istana pada garis besarnya sama saja dengan rencana pada kutab-kutab. Hanya saja ditambah atau dikurangi menurut kehendak para pembesar yang bersangkutan dan juga selaras dengan keinginan untuk menyiapkan anak tersebut secara khusus untuk tujuan-tujuan dan tanggung jawab yang akan dihadapinya dalam kehidupannya nanti. Ketiga, tokoh kitab. Pada mulanya, masa Daulah Abbasiyah di mana ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam sudah tumbuh dan berkembang dan juga diakui oleh penulisan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, maka berdirilah tokoh-tokoh kitab. Pada mulanya tokoh-tokoh kitab tersebut berfungsi sebagai tempat berjual beli kitab-kitab yang juga telah ditulis dalam berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Mereka membeli dari para penulisnya, kemudian menjualnya kepada siapa yang berminat untuk mempelajarinya. Keempat, rumah para ulama. Rumah bukanlah merupakan tempat yang baik untuk tempat memberikan pelajaran. Namun, pada zaman kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, banyak juga rumah-rumah para ulama dan para ahli ilmu pengetahuan menjadi tempat belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal itu pada umumnya disebabkan karena para ulama dan ahli yang bersangkutan yang tidak mungkin memberikan pelajaran di masjid, sedangkan banyak pelajar yang berminat untuk mempelajari ilmu pengetahuan daripadanya. Setelah 4 poin kita sebutkan tadi, masih ada sekitar 4 sampai 5 poin lagi. Di antaranya, yang kelima adalah majelis atau salon kesusasteraan. Majelis atau salon kesusasteraan dimaksudkan adalah
suatu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Majelis ini bermula sejak zaman Khalifah Rashidin yang biasanya memberikan fatwa dan musyawarah dan juga diskusi dengan para sahabat untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pada masa itu. Tempat pertemuannya pada masa itu adalah di masjid. Jadi masjid pada masa itu dibagi juga difungsikan sebagai tempat pertemuan juga. Keenam, Badi'ah. Sejak perkembangan luasnya Islam dan bahasa Arab digunakan sebagai bahasa pengantar oleh bangsa-bangsa di luar bangsa Arab yang beragama Islam, em, bahasa Arab sering tidak bisa jadi orang-orang bangsa Arab sering tidak bisa mengucapkan lafaz-lafaz bahasa Arab dengan baik, tidak tahu kaidah-kaidahnya sehingga sering salah mengucapkannya. Bahasa Arab menjadi rusak dan menjadi bahasa pasaran. Oleh karena itu, khalifah-khalifah biasanya mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar ke Badiah-Badiah untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih dan murni. Dan juga mempelajari pelajaran yang lainnya seperti syair-syair serta sastra Arab dari sumbernya yang asli. Yang ketujuh, observatorium. Observatorium atau rumah sakit juga dijadikan sebagai pusat pendidikan, yakni tempat kajian ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani, serta transmisi ilmu kedokteran sebagai kerangka awal pendidikan multikulturalisme di lembaga pendidikan. Yang kedelapan, perpustakaan. Pada zaman berkembang ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, buku mempunyai nilai yang sangat tinggi. Perpustakaan-perpustakaan dalam dunia Islam pada masa jayanya dikatakan sudah menjadi perpustakaan sudah menjadi aspek budaya yang sangat penting sekaligus sebagai tempat belajar dan sumber pengembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Kesembilan, ada masjid. Semenjak berdirinya masjid di zaman Rasulullah SAW, masjid telah menjadi pusat kegiatan informasi berbagai masalah kehidupan kaum muslimin. Ia menjadi tempat bermusyawarah, tempat mengadili perkara, tempat menyampaikan penerangan agama, dan informasi-informasi lainnya, dan tempat menyelenggarakan pendidikan, baik bagi anak-anak maupun bagi orang dewasa. Kemudian pada zaman Khalifah Bani Umayyah, masjid ini berkembang fungsinya sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang bersifat keagamaan. Pada masa Abbasiyah dan perkembangan kebudayaan Islam, masjid-masjid yang didirikan oleh para penguasa pada umumnya dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan fasilitas untuk pendidikan, agar fungsinya terlaksana dengan baik. Pembahasan selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah. Yang pertama, tidak ada dualisme pendidikan, yaitu agama dan sains berkembang bersama. Kemajuan ilmu filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, dan gerakan-gerakan pemerintah lainnya berjalan seiring lahirnya para fuqaha, mufassir, muhaddis, dan keahlian-keahlian lainnya. Tokoh ilmu kedokteran dan filsafat, Ibnu Sina, terkenal dengan Sina cukup heboh dengan ilmu tabib atau kedokteran yang ditemukannya. Namun di sisi lain, beliau juga cukup menguasai filsafat, matematika, dan lain-lain. Kemudian hal yang lain yang paling mengagumkan adalah para kaum dhimmi yang juga berpartisipasi mencapai zaman keemasan dengan menyebarkan naskah-naskah filsafat dan kedokteran Helenisme klasik dari bahasa Yunani dan Syria ke dalam bahasa Arab.
Kemajuan lain yang dicapai yang sangat bermanfaat dalam pelajaran Islam kemudian adalah berkembangnya ilmu dan usul fiqih. Nah, tokoh-tokoh usul fiqih seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, dan juga Imam Muslim. Ada pula tokoh tasawuf seperti Rabi'ah al-Adawiyah, Abu Yazid al-Bustami, dan Al-Hallaj. Nah, tidak kalah penting adalah lahirnya para filsuf, filosof dan juga sufi yang cukup memberi pengaruh pada dinamika umat sampai sekarang. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya Al-Kindi, filosof pertama dalam Islam Al-Farabi, Ibnu Rushd, juga yang saya sebutkan tadi di bidang tasawuf, ada tokoh perempuan seperti Robiah Al-Adawiyah, ada pula Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Hallaj. Ada pula gerakan penerjemahan naskah Yunani dan Syria ke bahasa Arab. Dari materi yang saya sampaikan tadi, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulannya. Masa Abbasiyah menjadi periode penting dalam sejarah pendidikan Islam yang ditandai dengan berkembangnya lembaga pendidikan dan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan. Dukungan pemerintah terhadap para ulama, ilmuwan, dan seniman melahirkan karya-karya besar di bidang agama, filsafat, kedokteran, hingga sains. Di samping melakukan ekspansi teritorial, pemerintah dinasti Umayyah juga menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, memberikan dorongan yang kuat terhadap kemajuan dunia pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para ilmuwan, para seniman, juga para ulama dapat mengembangkan bidang keahliannya masing-masing serta mampu juga melakukan kaderisasi ilmu. Pemahaman secara utuh pembahasan tentang pendidikan Islam pada zaman Abbasiyah sangatlah penting untuk kita dalami, untuk kita pahami secara berkelanjutan tentang sejarah pendidikan Islam. Pembahasan dan kesimpulan yang saya sampaikan dapat berimplikasi dalam menghasilkan nuansa ilmu pengetahuan baru serta menyegarkan kembali pemahaman terhadap segala hal yang berkaitan dengan pendidikan Islam pada zaman Abbasiyah. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.